Sahabat EKB, salam jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Program Gema Kasih Indonesia ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membincang beberapa isu yang sedang hangat mengemuka di tengah masyarakat dan melihatnya dari berbagai perspektif seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Kita mau membincang itu, melihatnya itu dengan lebih pas ya, dan dapat meresponnya lalu kemudian juga dengan lebih tepat. Pada episode kali ini kita membincang tentang berpolitik dengan nurani dan kegembiraan, berpolitik dengan nurani dan kegembiraan. Untuk membincang topik itu bersama dengan saya akan ngobrol-ngobrol tentang topik ini Pendeta Hariman Patiana Kota. Pendeta Santi. Kumaha damang. Baik-baik. Pak Pendeta dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Ya, Pak Pendeta, kita nih episode ini membincang tentang berpolitik dengan nurani dan kegembiraan. Waktu saya ke studio YKB di jalan saya lihat baliho. Berpolitik dengan gembira tanya. Ya. Lalu dengan pose lope-lope gitu. Berpolitik dengan gembira. Ini topiknya berpolitik dengan nurani dan kegembiraannya. Ya. Kenapa nggak cukup dengan gembira aja sih? Karena bilang kan kita udah capek nih, kita punya gembira gitu ya. Memang apalagi pemilu ini kan pesta, ya, pesta demokrasi. Nah, kalau pesta memang harusnya kita itu gembira. Kita menyambut pemilu dengan sukacita karena kita yakini, kita percaya bahwa pemilu ini sarana demokrasi untuk menghadirkan orang-orang baik, pemimpin-pemimpin yang akan membawa bangsa kita sesuai dengan harapan yang kita idam-idamkan. Ya. Nah, sehingga dalam berpolitik kita harusnya kan tidak pakai teror, ya. Kita dalam berpolitik tidak pakai isu sara gitu ya. Tapi kita pakai gagasan-gagasan yang santuy tapi bernas gitu ya. Punya isi ya. Memberikan edukasi untuk masyarakat. Nah, ini suasana ini harus kita bangun. Ada baliho-baliho yang seperti disebutkan itu, dan kiranya enggak sekedar gembira tapi juga harus didasari oleh hati nurani ya, karena gembira saja gitu ya bisa betul-betul gembira atau enggak kan kita enggak tahu ya. Tapi kalau gembira itu datang dari hati, nah itu kan gembira yang sesungguhnya gitu ya. Karena itu menurut saya hati nurani ini juga harus tetap dipakai ya, supaya kegembiraan itu betul-betul kegembiraan yang datang dari hati, karena kita menjadi bagian dari sebuah bangsa besar dan kita menjadi bagian dari sejarah untuk menentukan pemimpin bangsa ini ke masa depan. Jadi bukan gembira yang sekadar sorak-sorai ya, tapi betul, juga dengan nurani. Dan berkaitan dengan nurani, berpolitik dengan nurani. Pak Pendeta sering menyebut adagium ini ya, dan banyak orang menyebutnya tak ada kawan dan lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Itu juga ada dalam realitas politik ya kita. Kalau tak ada kawan dan lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan. Terus bagaimana bisa berpolitik dengan nurani kalau yang ada itu hanyalah kepentingan? Nah, itu realisme politik kita ya, realitas politik kita. Bahwa tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan. Nah, ini harus kita kelola menurut saya ya, supaya ada irisan-irisan kepentingan yang
kemudian sedapat-dapatnya kita persembahkan bagian terbesar kepada masyarakat Indonesia. Ya. Bagian terbesar itu kita persembahkan untuk keadilan, untuk kesejahteraan, ya, untuk kelestarian lingkungan misalnya. Ya. Nah ini kan yang harus kita dalam tanda petik kompromikan, ya. Karena ya politik itu realnya kan kita nggak bisa juga lakukan tanpa kompromi. Selalu ada kompromi, selalu ada deal-dealan. Nah di sini saya kira pentingnya hati nurani. Dia sebagai pelita, ya, pelita untuk membangun satu kesadaran. Ya. Kepentingan siapa yang sedang kita bela? Ya. Apa yang hendak kita perjuangkan, ya, dalam kontestasi politik ini? Nah, di situ kan hati nurani berbicara. Ya. Kita bisa saja membungkus ide-ide politik kita dengan slogan-slogan tertentu, ya. Tapi jauh di dalam lubuk hati, nah ini yang kalau orang Jawa bilang Gusti ora sare. Ya. Kalau dalam bahasa Latin kan coram Deo. Ya. Kita ini selalu ada di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu nggak pernah tidur. Nah, karena itu memang kita harus jujur. Nah, kejujuran itu adalah modal penting politisi. Kejujuran itu modal penting seorang pemimpin. Ya. Kalau dia nggak jujur pada dirinya sendiri dan dia nggak jujur di hadapan Tuhan, pastilah dia akan menjadi pembohong yang paling ulung, ya, di hadapan masyarakat. Nah karena itu ketika kita berpolitik dengan nurani, saya berharap bahwa jargon-jargon yang disampaikan itu gak sekedar jargon, ya, tapi itu justru menjadi spirit politik yang kita mau hadirkan. Berpolitik dengan gembira, ya, berpolitik dengan nurani. Baik. Pak Pendeta, kita tahu ya setiap partai kan punya kepentingannya, ya, juga punya tujuannya. Sejauh mana setiap partai itu dalam dinamikanya, ya, bergerak antara menjaga kepentingan partai supaya tetap bisa eksis dengan kepentingan lain, kepentingan bangsa yang mestinya mendapatkan porsi utama mestinya. Ya betul, partai pasti punya kepentingan. Dan jualan partai itu kan selalu kepentingan rakyat. Nah ini tantangan menurut saya. Partai-partai nanti kalau berkuasa harus memperlihatkan. Salah satu misalnya, contohnya ini. Menteri-menteri itu kalau boleh, ya, jangan lagi orang partai. Ya. Menteri-menteri jangan lagi orang partai. Menteri-menteri itu haruslah para profesional. Ya. Orang-orang yang memang cakap di bidangnya. Yang punya visi bagus, punya attitude bagus, punya prestasi bagus. Ya. Mereka lah yang kemudian kita berikan panggung supaya mereka bisa memimpin dengan dalam tanda petik netral. Sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Bayangin kalau menterinya orang partai. Ya. Otomatis kan yang dia bela adalah ya kepentingan partainya. Sudah jadi rahasia umum bahwa orang yang nanti terpilih gitu ya di DPR atau terpilih di eksekutif ya jajaran kementerian katanya kan jadi celengan ya, untuk partai gitu ya. Nah, kalau di menteri itu orang partai, kemudian di parlemen orang partai, check and balance-nya itu di mana? Oke. Iya kan? Nggak ada check and balance itu.
akhirnya yang terjadi adalah ya memang irisan-irisan kepentingan yang ya bermuara untuk memperbesar partainya saja, ya, untuk melanggengkan kekuasaan, ya, ya orang itu lagi. Gitu. Nah ini menurut saya salah satu contoh. Misalnya kalau betul-betul kita ini orientasinya, partai politik itu orientasinya untuk rakyat, maka ya mari kita lakukan, kita jaga koridor check and balance itu. Ya. Kalau presiden dia jadi presiden, biarkan presiden betul-betul memilih para menterinya, itu hak prerogatif presiden, ya. Dan harusnya bukan lagi orang partai. Bukan berarti saya yakin orang partai juga banyak yang punya kompetensi, gitu ya. Orang partai pasti juga punya kemampuan, ya. Tapi kita kan mau menjaga supaya demokrasi ini jalan, supaya sistem check and balance itu betul-betul terjadi, sehingga demokrasi kita sehat dan hasilnya sebesar-besarnya itu bisa dimuarakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi saya pikir itu misalnya hal sederhana yang mungkin tidak sederhana juga yang bisa dilakukan oleh partai politik, ya. Kalau mereka betul-betul bicara kepentingan masyarakat, mestinya itu, ya. Mereka cukuplah ada di parlemen, ya. Nggak perlu lagi masuk sampai ke ke jajaran eksekutif, taruh menterinya ini, menterinya orang partai. Saya pikir itu akan membuat demokrasi kita jadi lebih sehat. Baik, kita akan membincang ini di segmen yang kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat Senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang berpolitik dengan nurani dan kegembiraan. Berpolitik dengan nurani dan kegembiraan. Kita memasuki segmen yang kedua. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung, dan saya mengajak sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini adalah Pendeta Hariman Patiana Kota. Baik Pak Pendeta, kita lanjut segmen kedua ini ya. Berpolitik dengan nurani dan kegembiraan. Berpolitik dengan nurani itu mengandaikan ada patokan ya, ada patokan. Patokan apa yang mestinya menjadi pandu dalam kita dan mereka semua yang akan berkontestasi itu ya, sebagai pandu nurani mereka. Saya kira panduan itu sudah ada ya, diberikan oleh banyak sumber sebenarnya ya, dari
agama misalnya ada sumber moral ya, ada value, nilai yang diberikan ya sesuai dengan iman masing-masing ya. Misalnya ketika kita baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha ya, Konghucu percaya bahwa Gusti Ora Sare ya, Tuhan itu tidak tidur. Kita ini selalu ada di hadapan Tuhan Koram Deo. Maka semestinya yang kita katakan dan yang kita lakukan itu nyambung, nyatu. Ya. Inilah yang disebut sebagai integrity. Ya. Seorang politisi yang hebat itu menurut saya adalah politisi yang ucapan dan tindakannya itu sama. Ya. Jangan waktu lapar ngomong lain, kenyang ngomong lain. Ya. Waktu belum berkuasa ngomong lain, sudah berkuasa ngomong lain. Ya. Ini kan berarti integritasnya dipertanyakan. Nah, seorang politisi, seorang negarawan, menurut saya adalah orang yang sungguh-sungguh memegang kata dan perbuatannya utuh, nyambung, satu, berintegritas. Nah, agama-agama selalu mengingatkan itu, memberikan itu. Dan itu harusnya bisa menjadi pegangan untuk nurani. Ya. Kita dalam berpolitik pasti punya tujuan. Tapi tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Ya. Dalam diskursus etika memang kan ada yang disebut sebagai etika teleologis. Ya. Sesuatu itu benar atau salah ditentukan oleh tujuannya katanya gitu ya. Tapi sekali lagi menurut hemat saya tujuan itu nggak boleh menghalalkan segala cara. Ya. Jangan sampai misalnya ada politisi yang mau menjadi seperti Robin Hood misalnya, ya, ya katanya dia nggak apa-apa korupsi tapi kemudian dia bisa bagi-bagi, gitu ya. Nah kalau orang yang korupsi ya lalu bagi-bagi katanya bisa awet gitu ya, karena dijaga oleh teman-temannya. Karena kalau dia baginya bagus ya maka dia akan langgeng di situ ya misalnya ya. Saya kira ini nggak benar ya. Orang yang menjaga etika itu ya dia nggak boleh menghalalkan segala cara demi tujuan ya. Nah dalam hidup bernegara saya kira kita juga punya sumbernya kan hukum ya. Dan ini yang misalnya dalam diskursus etika disebut sebagai etika deontologis ya. Sesuatu itu benar atau tidak itu kan karena wajib. Ya. Memang wajib itu dilakukan. Hukum yang ada di negara ini kan wajib ya. Sesuatu yang punya kekuatan yang mengikat kita semua dan sebagai warga negara yang baik, apalagi sebagai politisi dan sebagai negarawan harusnya kita berpegang pada aturan, pada hukum ya. Sehingga misalnya ketika kemarin ada wacana presiden 3 periode ya. Ya ini kan nggak benar. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan hukum kita. Ya. Aturan kita itu kan ya sudah membatasi ya maksimal 2 periode. Nggak usah didorong-dorong sampai ke 3 periode ya karena bahaya ya. Dari sejarah kita sudah belajar bahwa power tends to corrupt. Jadi semakin lama seseorang berkuasa ya bukan karena dia jelek ya bukan, tapi ya dia kemudian bisa dikondisikan oleh situasi itu untuk menjadi jelek. Sistemnya kemudian membuat dia jadi jelek. Karena itulah sistem dibangun ya. Hukum dibuat ya. Sesuatu itu benar atau tidak benar ya ditentukan oleh hukum, oleh aturan. Dan sebagai warga negara dan sebagai pemimpin tidak ada kan yang kebal hukum ya. Semua harus tunduk taat pada hukum. Jadi saya kira nurani kita sebagai seorang negarawan itu harusnya juga begitu ya. Hidupnya ya memang diatur oleh hukum, diarahkan oleh hukum. Kalau pemimpin tidak taat hukum, bagaimana kita mau mengharapkan masyarakat untuk taat hukum? Nggak mungkin kan. Jadi dari negara kita juga bisa mendapatkan itu. Nah, yang lebih personal menurut saya sebagai manusia, hati nurani kita ini kan juga orang lain kita bisa bohong, tapi diri sendiri kan kita nggak bisa bohong.
ketika melihat sesuatu kita didorong ya untuk mengambil peran, untuk menanggung tanggung jawab ya. Ini kan yang boleh dikatakan sebagai etika tanggung jawab. Kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu menjadi benar atau tidak benar bukan sekedar karena ada karena ada aturannya ya. Sesuatu itu kita mau lakukan, kita pandang benar, baik ya, bukan sekedar karena diminta oleh agama gitu. Tapi dengan sadar kita melihat bahwa tanggung jawab ini penting bagi saya. Sehingga kalau saya lakukan itu akan menolong orang, tapi juga sekaligus membuat hidup saya jadi lebih berarti. Nah, ini kan hal yang sangat personal, dan saya kira seorang negarawan, seorang politisi yang berhati nurani, dia juga harus punya kesadaran akan tanggung jawab itu. Ya, sehingga walaupun nggak dilarang oleh hukum, tapi ketika dia tahu bahwa ini sesuatu yang nggak tepat, yang nggak boleh dilakukan, ya dia akan lakukan. Misalnya dalam kasus-kasus tertentu, ya walaupun hukumnya, aturannya nggak ada, tapi kayaknya ini nggak bisa lah saya hadir di situ. Bagaimana menentukan itu? Kan ada yang mengatakan yang penting kan saya nggak melanggar hukum misalnya. Kan nggak ada regulasinya. Gitu. Di sini saya pikir common sense saja. Ya. Common sense itu misalnya ya, saya nggak melanggar hukum, tapi saya masuk ke ruang tertutup, hanya ada saya dengan istri orang misalnya gitu ya. Mungkin kita nggak lakuin apa-apa, ya. Tapi common sense kita itu akan bicara ke kita. Kalau saya masuk ke sini, apa kata orang? Gitu. Ya. Kita mungkin nggak akan lakuin apa-apa di situ. Ya. Tapi kan lebih baik kita mencegah supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah ini dan masalah yang tidak perlu. Dan masalah yang nggak perlu. Misalnya kayak kasus kemarin lah ya. Contoh ini yang konkret saja ya. Keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sudah tahu masalah yang mau diputuskan ini ponakannya. Gitu ya. Ya common sense saja yang kemudian bisa bicara gitu ya. Kalau saya ada di situ, saya ikut memutuskan, apa kata dunia gitu. Jangan-jangan ini karena saya pamannya, ya. Harusnya kan nggak perlu saya hadir di situ, bahkan turut memberikan suara di situ kan harusnya nggak perlu, gitu ya. Percayakan itu kepada rekan-rekan yang lain, gitu ya. Dan saya kira etikanya kan juga begitu kan. Jadi walaupun mungkin nggak dilarang, kita nggak dilarang, nggak harus dilarang dulu, kita udah harus lakukan. Nggak perlu dianjurkan. Kalau memang itu baik ya kita kerjakan. Kalau memang itu benar ya kita lakukan. Tapi kalau kayaknya ini nggak benar, nggak pas, common sense-nya juga bilang enggak gitu ya. Apalagi opini orang ya, lebih baik enggak gitu. Nah, saya kira disinilah kita membutuhkan politisi, negarawan yang memang punya kematangan sikap yang seperti itu, sehingga kita terhindar dari debat-debat yang nggak perlu. Gitu. Okay. Semua yang tadi Pak Pendeta sampaikan, saya membayangkan ini secara personal sudah dimiliki, entah itu common sense ya, intensi pada kepentingan bersama yang mestinya jadi porsi lebih besar. Tapi yang jadi problem, dia ada di tengah sistem, katakan sistem partai begitu. Sejauh mana gitu ya, katakanlah dalam satu partai tertentu memajukan satu orang begitu ya. Sejauh mana dia tetap pada
sikap personalnya yang mengemban etika begitu, nurani. Sedangkan di sisi yang lain dia katakanlah dia bisa maju juga kan karena ada kendaraan partai yang memajukannya. Sejauh mana sikap personal ini begitu ya berada dalam bandul sistem partai, kendaraan partai yang menyorongkannya begitu. Terlebih lagi partai ini juga dalam sebuah sistem yang ya udah lazimnya begitu. Kalau nggak gitu kita nggak bisa sampai pada kekuasaan. Ya kita mainkan dulu lah di sini begitu. Nah, kita akan bincang itu di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang berpolitik dengan nurani dan kegembiraan. Kita memasuki segmen yang ketiga. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Pendeta Hariman Patiana Kota. Baik Pak Pendeta, tentang berpolitik dengan nurani dan kegembiraan. Pak Pendeta sudah menjelaskan panjang lebar ya tentang sikap politik yang harus dimiliki oleh politisi yang mestinya mereka juga punya sikap sebagai negarawan ya yang dipandu oleh nurani dan sebagainya. Namun yang jadi persoalan adalah dia maju kan nggak sendiri. Dia ada dalam ketegangan bandul sistem kendaraan di mana ya kendaraan yang memajukan dia adalah partai, dan partai ini juga dalam sebuah sistem yang dianggap lazim loh kita melakukan ini sekalipun nuraninya kayaknya nggak begitu gitu ya. Entah itu dipandunya oleh hukum lalu kemudian oleh common sense. Ini bagaimana dalam ketegangan itu sikap personal seorang politisi mestinya bersikap begitu. Ya, memang ini salah satu problem kita di Indonesia ya, memang partai-partai politik itu juga bagaimana mereka membangun satu kultur yang sehat gitu ya. Misalnya ketika calonnya itu sudah terpilih ya, dan menjadi pemimpin publik, kan dia jadi pemimpin publik, dia menjadi pelayan rakyat. Jadi nggak boleh lagi menurut saya misalnya petugas partai, ya, istilah-istilah yang dipakai, bahwa secara internal ya dia menjadi petugas partai karena dia diutus oleh partai ya. Tapi ketika dia sudah tampil di publik ya, dan kita sama-sama ada di ruang publik, kita nggak bisa lagi pakai istilah itu ya. Kita harus katakan bahwa dia adalah pelayan masyarakat.
dia jadi pemimpin untuk semua, bukan untuk segelintir orang. Nah, karena dia pemimpin untuk semua, maka yang harus dia bela adalah ya kepentingan semua, kepentingan bersama. Panduannya di mana? Ya panduannya adalah hukum yang memang sudah dijadikan sebagai dasar untuk semua kita itu bertindak. Nah, saya pikir kesadaran dan kultur semacam ini juga harus kita bangun di partai-partai kita, supaya kita nggak menempatkan orang yang kita utus itu sekedar hanya sebagai petugasnya partai, gitu ya. Lalu kemudian kita nanti bisa cawe-cawe, ya. Kamu kan diutus oleh partai saya dong. Kalau bisa ya proyeknya golin dong gitu ya. Yang nanti diangkat jadi komisaris, jadi menteri, jadi apa ya, itu ya kalau bisa kan orang kita dong gitu ya. Jadi ya ini kan cawe-cawe semacam ini kan juga akhirnya membuat pemimpin yang kita utus itu ya dia akhirnya tidak menjadi pemimpin untuk semua. Dia jadi pemimpin hanya untuk segolongan orang. Nah, menurut saya tugas partai politik itu adalah dia mencetak pemimpin untuk semua. Ya. Bagaimana dia menata sebuah sistem supaya orang yang kemudian nanti dia utus itu ya dia tidak lagi perlakukan sebagai anak buah, sebagai sebagai petugas dari partainya. Gitu. Nah ini saya pikir tugas dari pimpinan-pimpinan partai untuk melakukan hal itu. Nah kita yang kemudian masuk ke dunia itu ya terpilih karena diusung oleh partai itu, saya kira manusiawi saja kalau kita misalnya berpikir bahwa jadi kacang itu jangan lupa kulit. Gitu ya. Itu juga nggak bagus ya. Jadi kacang yang nggak lupa kulitnya. Kita tahu kita ini partai apa. Tapi kalau kesadaran partai apa itu kan tercermin dalam ideologi yang dia usung. Sebagai petugas partai, misalnya ya yang sudah diutus untuk menjadi pemimpin ya publik dalam berbagai jabatan, ya harusnya ideologinya itu yang kita hayati, ya. Visi misi partai itu yang kita hayati. Lalu kita terjemahkan itu dalam kerja-kerja yang memang untuk semua. Saya yakin pasti di atas kertas itu partai-partai itu memang punya visi dan misi kerakyatan, punya visi dan misi untuk Indonesia, punya niat baik ya. Nah, niat baiknya itu yang kemudian diambil, diterjemahkan dalam kerja-kerja yang untuk kepentingan semua. Disitulah saya kira dia menjadi seorang kader yang nggak seperti pepatah tadi, kacang lupa kulit. Tapi sekaligus dia juga memperlihatkan bahwa saya ini pemimpin untuk semua, ya, bukan pemimpin untuk golongan politik tertentu, untuk rakyat dari anggota partai itu saja kan itu. Nah ini dialektika ini yang saya kira harus tetap dihidupi oleh seorang politisi yang datang dari partai tertentu, dan dia harus tetap mengedepankan kepentingan seluruh masyarakat ketika dia menjadi pemimpin. Ya. Jadi sah-sah saja ya kalau partai politik itu masuk pada kursi kekuasaan kan? Harus begitu. Partai politik masuk ke kursi kekuasaan misalnya ke legislatif ya pasti kan orang partai yang akan masuk ke sana. Masuk di eksekutif ya wali kota, bupati, gubernur ya sampai ke presiden ya pasti kan diusung oleh partai. Ya. Tetapi orang-orang misalnya yang dipakai seperti yang tadi saya katakan di kementerian misalnya di menteri ya kalau hemat saya nggak usah pakai orang partai. Ya, supaya mereka ini dapat bekerja dengan profesional, ya, bisa mengelola tanggung jawab ini dengan baik tanpa lagi memikirkan interest politik dari partai yang mengusung dia misalnya ke situ. Dan sesuai dengan
yang sudah digariskan kan dalam undang-undang kita bahwa memilih menteri misalnya itu kan hak prerogatifnya presiden. Maka biarkan presiden yang memilih gitu. Jangan kita mengintervensi dia ya karena ada koalisi partai ya. Lalu ya harus ada dong orang partai aku yang duduk di menteri ini kalau bisa janganlah ya, jangan. Biarkan presiden betul-betul bebas memilih siapa yang terbaik ya. Bahwa ada orang partai yang bagus oke, gitu ya. Tapi kita mau membangun sistem check and balance ya. Nah, ini juga yang harus tetap disadari gitu ya. Sehingga misalnya kayak orang di kementerian ya pakai orang yang profesional saja. Siapa yang akan memberikan saran? Bisa juga ada kan yang memberikan saran, jangan pakai ini, jangan pakai ini. Kalaupun pakai partai, dari partai ya berarti yang memang menguasai begitu bidangnya. Pastilah ada juru-juru bisik lah ya. Dan biasa ya juru-juru bisik itu ya datang dari lingkaran dekatnya ya. Teman separtai atau ketua-ketua partainya yang koalisi ya bisa juga kan menjadi juru bisik. Dan disitulah saya pikir politisi ini kita butuh yang negarawan. Ketua-ketua partai ini ya kita juga butuh yang negarawan, yang berpikir besar melampaui kepentingan partainya. Gitu. Itu yang saya pikir kita dorong untuk itu. Dan mari misalnya konstitusi kita udah bilang apa ya itu yang kita lakukan, itu yang kita ikuti. Gitu. Topik kita kan berpolitik dengan nurani ya dan juga gembira begitu. Menyikapi beberapa isu yang lagi hangat ini, yang lagi panas ini, bagaimana kita tetap bisa bergembira tapi juga tetap sekaligus waras nih Pak Pendeta. Humor itu jadi sesuatu pilihan. Humor itu dia bisa menjadi satu kritik yang halus ya, tapi tetap bisa membuat orang tertawa gitu ya. Jadi mari kita sikapi realitas ini dengan humor ya. Kemarin para calon presiden itu kan bertemu dengan Presiden Joko Widodo ya. Mereka bisa makan semeja ya, ngobrol. Sebagai masyarakat ya kita lihat ya itu gambarannya. Jadi ngapain kita harus gontok-gontokan gitu ya. Kita gontok-gontok di sini bisa jadi mereka selesai kampanye begini di belakang panggung mereka ketawa-ketawa ya, mereka bersalaman, berpelukan, cipika-cipiki. Ngapain kita yang kemudian harus stres ya, harus sampai gontok-gontokan. Kita sikapi saja dengan humor ya. Bikin stand up komedi ya yang kayak gitu, lalu kita mengkritik dengan cerdas, bisa bikin orang ketawa ya, supaya betul-betul kita gembira aja ya. Kita bisa jalani masa-masa ini dengan happy, menjaga nalar kita tetap kritis, tetap waras ya, dan hati kita selalu riang gembira ya. Mungkin humor ya. Ya, humor. Sampaikan dengan cerdas ya, lalu kemudian dikemas dengan humor tanpa kehilangan daya kritis begitu. Mereka sekarang kan juga lagi main humor-humoran kan. Jadi kita juga jangan terlalu tegang-tegang amat gitu ya. Pak Jokowi sama Pak Prabowo 2 periode jadi rival kan, kan masuk jadi menteri. Gitu. Ya. Baik Pak Pendeta, segmen terakhir jadi penutup ini ya di episode kita, pesan pastoral untuk para sahabat semua. Silakan. Untuk para sahabat YKB TV dimanapun ya, jangan pernah kita kehilangan sukacita ketika melihat berita, nonton TikTok ya, lihat Instagram, isu-isu politik yang sedang mengemuka. Jangan membiarkan isu-isu itu menghilangkan kegembiraan kita ya. Mari sikapi realitas ini dengan santai, tetap pakai nalar kritis, dan kita dorong supaya hati nurani siapapun, pemimpin dan kita sendiri, tetap boleh hidup. Hanya dengan nurani yang jernih, dipandu oleh nilai-nilai yang luhur, kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat. Doakan supaya pemimpin-pemimpin kita tetap
mau memelihara nuraninya. Baik, Pak Pendeta Riman, terima kasih untuk kesediaannya lagi-lagi ya berbagi bersama dengan Terima kita. kasih. Dan sahabat, jika sahabat mau menyampaikan kritik, masukan, saran, silahkan boleh sampaikan di nomor 0812 8188 9191. Sampai jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.